Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah. Kajian kita pada hari ini tentang jangan berdusta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdusta ini di zaman ini saya lihat sudah merata. Ada yang menterinya yang berdusta, ada yang hakimnya berdusta, maksudnya oknumnya, ada oknum polisinya, ada oknum ustadz lagi yang berdusta. Masya Allah. Kok menyeluruh? Nah, saya ingat satu hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat hatta yukadzibar rajulu. Nah, akan datang nanti suatu masa manusia bangga berbuat maksiat. Maaf. Suatu masa nanti manusia bangga berbuat maksiat hatta yukadzibar rajulu, hingga pada waktu itu banyaklah manusia yang suka berdusta. Masya Allah. Kalau orang awam yang berdusta, mungkin orang mengatakan biasalah itu. Kalau preman-preman pasar yang berdusta, orang mengatakan biasalah itu. Tapi kalau sudah ustadz yang berdusta, wah ini parah sekali. Jangan sampai para ustadz berdusta untuk mencari penggemar yang banyak di kalangan jemaahnya. Jangan, berbahaya sekali kalau ustadz yang berdusta. Tapi kejadiannya bukan di Indonesia, kejadiannya di Arab. Untunglah di Indonesia tidak ada ustadz-ustadz yang berdusta. Nah, kita dengarkan keterangan sedikit ini dari Ustadz Afandi, dari Ustadz Sani Uye. Dia pernah merekam orang yang tinggi, kuat ilmu agamanya, tapi melakukan dusta kecil-kecilan. Ini apa ini? Dusta kecil-kecilan ini apa maksudnya, menghibur atau bagaimana? Nah, kita dengarkan sedikit. Kita kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kami ambil video Anda biar Anda itu paham, biar Anda tahu bahwa ucapan Anda itu sangat tidak nyambung. Makanya kami bikin begini Pak video Anda itu ya. Dengarkan ini sudah. Umumnya amal saya di tapi fatihah lima salah saya katakan akhirnya dari saya di hari ini tinggi ngampun. Nah, itu orang itu menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Madura. Dia menggunakan bahasa Madura, dia berbohong. Orang Madura pula yang mengerti. Kebetulan Ustadz Sani Uye ini orang Madura juga. Maka dia mengerti. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita mudah tergoda, mudah percaya kepada orang-orang yang kadang-kadang banyak menggunakan bahasa Arab lalu tidak sempurna. Kadang-kadang bahasa Arabnya salah-salah lagi dan juga dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, karena itu kita dengarkan ini dari Ustadz Afandi. Apa pula komentar? Biasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, ikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Ada YouTuber Wahabi yang mau membela Zainal Abidin sang pendusta yang telah berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Al-Imam An-Nawawi. Dia itu tidak terima teman-teman ketika kami membongkar kedustaan Zainal Abidin. Kemudian dia ngoceh tuh. Nah, ini yang membongkar kedustaan ini adalah Ustadz Afandi di Jawa dengan Ustadz Afandi dengan Ustadz Afandi dengan Ustadz Sani Uye. Dia inilah yang membongkarnya karena dia paham
dan dia sekampung lagi dengan orang yang melakukan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, coba kita dengar. Itu ya, ngoceh terus di channelnya. Apa nama channelnya saya lupa teman-teman. Pokoknya ada pasarnya ya. Bapak Pasar Hijriah apa Masehi saya kurang tahu ya. Intinya ya kita simak aja lah ya. Kita bikin lelucon aja lah. Intinya para YouTuber Wahabi itu kalau memang kalian itu tidak mau atau tidak terima ketika kami membongkar kedustaan Zain Abidin, seharusnya salah satu kalian itu ada yang berani untuk berdiskusi dengan kami, karena Zain Abidin sendiri sudah kayak gimana itu teman-teman ya, dia ngajak ngopi tapi malah ya nggak ada kabar sampai sekarang, padahal dia sendiri yang mengajak ngopi dengan kami, setelah kami sanggupi ternyata nggak ada kabar ya, perere. Ini aja wes ya, para YouTuber Wahabi kalau memang tidak terima dengan pernyataan kami bahwa Zainal Abidin pendusta, dia telah berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau... Nah, kita tidak kenal ini siapa yang dituduh pendusta. Kita ambil intinya sajalah. Itu kejadian di Madura atau kejadian di Jawa kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu itu apa? Yang kita tahu itu ada orang yang tega yang melakukan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari yang demikian. Karena orang-orang yang dibayar, dia sanggup berbuat apa saja asalkan mampu memenuhi dari kehendak orang yang membayar. Jadi yang dibayar orang sekarang bukan membayar hanya tentang memagar laut sampai 31 km itu dibayar. Kemudian memasukkan surat-surat tanah yang milik orang lain dibuat atas nama dia itu dibayar. Dalam hal-hal materi dibayar orang. Tapi dalam hal keagamaan, dalam bidang penyimpangan spiritual, ada juga orang yang bisa dibayar. Yang dibayar itu orang yang mendekati keilmuannya kepada ulama. Ingat hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti, suatu masa di akhir zaman, kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan datang suatu masa nanti Allah akan mencabut keberkahan ilmu agama itu dari manusia dengan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya nanti tidak dengan secara langsung, tidak secara serta-merta, tidak mendadak. Allah mencabutnya intiza'an, secara beransur-ansur. Bagaimana caranya? Di antara lain mewafatkan orang-orang alim ulama yang berani, orang alim ulama yang jujur. Ini banyak wafat. Jadi ketika orang alim ulama itu banyak wafat, orang ulama yang jujur wafat, muncullah ulama-ulama yang tidak jujur yang bisa dibayar. Nah, yang dibayar ini adalah untuk kepentingan si pembayar, membelokkan ajaran agama. Apakah dibelokkan itu ke Syiah, apakah itu dibelokkan ke liberal, apakah dibelokkan kepada Khawarij, apakah dibelokkan kepada ajaran Ad-Daud Az-Zahiri yang serba literleks. Tapi yang saya lihat yang pakai bayaran ini menurut keterangan orang, bukan saya pribadi, saya tidak mampu meneliti sejauh itu. Yang banyak ini adalah dibayar oleh kaum Khawarij yang literal atau yang tekstual, terlalu tekstual, dangkal, hanya teks. Dia tidak mengerti konteks. Dia tahu membaca Al-Quran karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya teks Al-Quran itu diterjemahkan, Sunnah hanya teksnya saja. Tapi apa asbabul wurud dari hadis itu dia tidak ungkapkan. Apa asbabun nuzul dari Al-Quran itu dia tidak ungkapkan. Setelah itu sindiran maqasid syariah
itu dia tidak tahu. Maqasid syariah yang 5 itu dikesampingkannya. Alasan itulah dia menolak peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran. Kenapa mereka tolak? Karena mereka terlalu harfiah dan tidak mengetahui maqasid syariah di sebalik peringatan Maulid Nabi. Itu ada maqasid syariahnya. Apa maqasid syariahnya itu di belakang peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Maqasid syariahnya ialah may yu'azzim sa'airallah, mengagungkan dakwah syiar agama Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 dan 32. Kalau 30 itu surat Al-Hajj ayat 30 itu tentang may yu'azzim hurumatillah, mengagungkan Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maqasid syariah ini tidak mereka pelajari. Usul fikih, maqasid syariah, kemudian hikmatut tasyri' itu tidak dipelajari. Akibatnya dangkal sekali, Masya Allah. Imam An-Nawawi, ayolah beranikan diri kalian berdiskusi dengan kami tentang masalah yang sudah kami bahas. Kalau Anda itu takut, ya Bapak Pasar, kalau Anda takut sendirian, ajak sudah semua Wahabi seluruh dunia untuk bisa membela kedustaan yang telah dilakukan. Nah, itu tantangan dari Gus Sani Uye dengan Ahmad Afandi. Kalau saya tidak berani menantang seperti itu, karena ilmu saya itu datar-datar saja. Tapi kalau ilmu mereka berdua itu menukik, tajam, setajam-tajamnya, runcing, tajam dia ke atas, tajam ke bawah, samping kiri. Kalau saya datar-datar saja. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengembangkan wawasan, terutama mempelajari tentang maqasid syariah, menyiarkan agama, yu'azzim sya'airallah. Jadi saya ini dalam rangka yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah dengan kebijakan bermacam-macam yang kita berikan penilaian mana yang patut, mana yang oleh Abidin. Bukan ngoceh, Pak, ya, bukan ngoceh. Ini masalah ilmu, Pak. Kita kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, Pak, ya, mohon maaf. Kami ambil video Anda biar Anda itu paham, biar Anda tahu bahwa ucapan Anda itu sangat tidak nyambung. Makanya kami bikin begini, Pak, video Anda itu, ya. Dengarkan ini sudah. Kemudian amal saya di Nabi Fakih Limawi, salah saya katakan aja dari kasih saya di hari. Itu tidak usah diteruskan pakai bahasa Madura. Satu kata pun kita tidak mengerti. Ustaz Saniuhi mengerti. Nah, disimpulkan sajalah, karena saya orang Melayu. Orang Melayu ini banyak pepatah, banyak pantun. Ambil sajalah ilmunya. Begitu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau video ini kurang panjang, episode berikutnya kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ukir-ukir buluh sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Rajin berpikir merupakan keuntungan, menyesal belakangan tidak berguna. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke Nabi, dari Nabi, dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke tempat. Dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.